Ya, jadi dalam kalangan Kristen, ya ada tuh kelompok-kelompok Kristen tertentu, saudara ya, yang suka hal-hal yang gimana gitu, ekstrim begitu ya. Saya sama Silvi besar atau bertobat atau ketemu, akhirnya menikah dan melayani bersama di sebuah gereja dulu ya, yang alirannya Pentakosta karismatik begitulah. Gereja ini sekitar tahun 90-an akhir atau 2000-an awal itu terkenal banget, saudara, dengan pelayanan konseling pelepasannya. Ada banyak nama-nama pendeta besar yang itu keren banget lah ya. Tumpangi tangan, terus orang jatuh, bergelimpangan, bahkan kursi dari baris 1 sampai baris ke belakang itu bisa bertumbangan begitu, saudara. Dan karena menekankan pada pelepasan seperti itu, ya ada banyak efek kan. Ada banyak pengajaran gitu, tergantung pendetanya. Ada pendeta yang mengajarkan misalnya anti adat. Saya ingat banget, di gereja itu punya cabang di sekitar Cawang ya. Itu kalau ibadah penuh dan 80% orang-orang dari suku Batak semuanya. Adat dilarang, jadi nggak boleh tuh saudara ikut arisan adat lagi, acara adat, kebaktian pernikahan yang ala adat, itu nggak boleh. Ulos nggak boleh. Ada juga pendeta yang mengatakan bahwa nggak boleh tuh pelihara atau beli patung-patung. Jadi semua patung-patung tuh tiba-tiba dibuangin, dihancurkan. Saya masih ingat ketika saya pelayanan di Semarang, melayani seorang kaya, terus saya pernah ke rumahnya. Kali berikutnya saya ke Semarang, ke rumahnya lagi, saya tanya, loh, pohon di depan yang bagus itu mana? Ada pohon Kamboja ya, bagus sekali saudara. Ya. Dan dia bilang, udah dicabut, ditebang, dikasih ke orang. Kenapa? Ada pendeta yang bilang nggak boleh itu karena pohon itu adanya di kuburan gitu, saudara. Jadi ada efek lah ya, efek-efek seperti itu dari pelayanan. Ya bagi saya lah, ya dibilang wajar-wajar, dibilang nggak wajar juga nggak wajar. Kalau saya kebetulan karena saya bukan berasal tadinya dari Pentakosta karismatik, saya lebih bisa menerima begitu ya, lebih banyak mengenal kalangan Kristen yang secara adat juga mengerjakan tapi tidak tinggalkan iman. Jadi saya agak netral soal hal ini. Kebetulan saya juga nggak pelihara patung, kebetulan saya juga tidak suka tanaman. Jadi nggak ada benturan saya pribadi dengan pendeta tersebut. Tapi ada satu pendeta yang mengatakan bahwa kalau sudah percaya jadi Kristen tuh nggak boleh nyanyi lagu-lagu duniawi lagi, katanya gitu. Nah, itu bertentangan dengan saya. Ya, padahal saya tuh udah bertobat sekalipun masih suka dengerin lagu-lagu duniawi gitu, saudara. Bagi saya duniawi atau lagu-lagu itu kan seni. Seni itu kan dari Tuhan ya. Jadi ya dinikmati aja. Saya tidak mengidolakan lagu tertentu. Kayak patung pun saya menikmati, saudara. Ya. Tapi saya tidak menyembah patung itu kan bukan masalah kalau kita konteksnya imamat atau kita perjanjian lama kan bukan sekedar tidak boleh buat patung ya, tapi tidak boleh menyembahnya. Jadi ada paketnya begitu. Saya tidak buat patung, ya. Saya tidak beli patung. Tapi kalau ada patung yang indah di museum begitu ya, peninggalan dari sejarah negara kita ya, saya mengagumi ya boleh, tapi tidak mengidolakan dalam artian tidak menyembahnya juga. Nah lagu itu yang masalah. Ya. Terus saya menikah sama Silvi nih, ya. Yang mungkin juga nggak pernah ya, lo langsung dari kelompok bertobat dari nggak percaya Tuhan langsung ke gereja yang kayak gini ya, ngaturannya ketat. Jadi nggak pernah tuh dia bisa main keyboard, nggak pernah tuh kita tiba-tiba di rumah saya dengerin lagu-lagu yang melo-melo, lagunya yang merdu-merdu, lagu dunia nggak pernah dimainkan. Tadi kita mau rekaman aja dia bilang, wah keyboard ini gimana? Sudah dikuduskan. Sudah dikuduskan, hanya boleh memainkan lagu-lagu rohani ya. Ya itu tadi ya. Tapi itu berdasarkan pengalaman. Jadi dulu papa beliin keyboard gitu untuk pelayanan. Terus aku coba main-main lagu dunia gini gitu. Terus entah gimana, bukan keyboard. Waktu masih ada piano, waktu dimainkan lagu dunia rusak.
Jadi Terus dibawa, wah ini nggak boleh nih. enggak berasumsi. Tuh kan udah Setan. dibilangin untuk enggak bilang setan sih, Oh. cuma maksudnya udah dibilangin ini untuk pelayanan, jangan suka main-main lagu-lagu dunia gitu. Terus begitu dibeliin keyboard, saya mainin lagu dunia, ada aja gitu kejadiannya. Nah, berdasarkan itu akhirnya papa kan emang udah ingetin, udah pokoknya untuk pelayanan aja gitu. Jadi ya sejak itu memang nggak pernah dengerin lagu-lagu dunia. Terus kalau Cece tuh dia masih suka catet-catet gitu, liriknya, lagu-lagu apa yang dia suka dia catet gitu. Lah kalau aku memang nggak tertarik untuk nyatet, makanya nggak hafal gitu loh sampai sekarang. Sekarang gimana? Masih gitu? Enggak sih. Kalau yang sering didengar ya udah sejauh begitu aja sih, nggak pernah ini. Jadi ketertarikan untuk sama lagu dunia tuh memang apa ya? Kayaknya kurang gitu. Ya kita makanya sebagai orang Kristen nih harus benar-benar memilah-milah, saudara. Ya. Memang tidak pernah Alkitab katakan terutama tentang Yesus ya, di mana Yesus itu suka seni, suka patung, suka joget, suka nari, nyanyi lagu duniawi, nggak ada gitu ya. Tapi apakah Yesus anti adat? Tidak loh, saudara. Ya. Kalau saya pernah dalam kurun waktu tertentu tuh mempelajari agama Yahudi dan budaya Yahudi, saudara. Terutama adat pernikahan. Saya cukup takjub bahwa orang Yahudi itu kalau menikah itu ya, itu penuh dengan tari-tarian dan tawaria, saudara. Nyaris mungkin juga agak mabuk karena anggur yang disajikan, ya. Tari-tariannya ya tari-tarian Timur Tengah gitu yang gembira, ya. Kalau Bapak Ibu pernah ke Mesir ada tarian perut, ya kurang lebih begitulah musik-musiknya gitu ya. Dan Alkitab kita pernah mencatat dalam Yohanes bahwa Yesus ada di pernikahan di Kana. Ya. Ibunya itu sebagai mungkin pemimpin pesta ya, atau orang yang punya pengaruh di situ karena dia bisa nyuruh pembantu-pembantu untuk ikutin perintah Yesus. Kalau Yesus suruh apa kerjakan begitu. Ada peran sentral di pernikahan di Kana itu ibunya Yesus, Maria. Maka ketika Yesus datang ke pesta itu bukan cuma sebagai tamu, tapi juga mungkin salah satu sebagai kerabat atau keluarga dekat dari yang menikah. Jadi di situ bukan cuma semenit 2 menit dia datang, tapi mungkin juga sepanjang pesta pernikahan yang mungkin bisa berhari-hari itu. Dan pesta Yahudi yang saya pelajari ya penuh dengan tarian. Apakah ketika orang-orang yang bersuka cita di situ menari, Yesus diam saja? Tentu tidak. Apakah ketika orang-orang yang ada di pesta itu bernyanyi-nyanyi, tertawa-tawa, Yesus diam saja? Tentu tidak. Yesus pasti juga ikut larut bersuka cita dengan keluarganya yang sedang menikah di Kana itu. Jadi meskipun tidak tertulis, saudara, saya percaya Yesus ya tidak terlalu ekstrim dengan hal-hal yang bersifat duniawi dalam artian kesenian ini. Saya suka ya, sejak saya kecil, sejak saya SMA terutama kenal musik ya. Saya suka nonton beberapa konser zaman saya SMA, saya benar-benar nabung gitu ya. Saat itu saya pernah nonton konser Chicago, konsernya New Kids on the Block ketika saya SMP kelas 3, saudara ya. Saya nonton di Istora Senayan, saya nabung sedemikian rupa ya. Saya suka lagu-lagu Peter Cetera ya, terus juga yang melo-melo gitu, saudara. Karena gede-gede gini melo lagunya ya, jadi saya suka lagu itu sampai sekarang ya. Cuma ada batasan-batasan memang. Kalau saya suka melodi nih, melodinya enak di kuping, enak gitu ya, tenang, bikin saya suka cita, maka akan saya dengerin tuh lagu. Tapi ada step berikutnya, saya coba pelajari liriknya. Kalau lirik Indonesianya, lagu Indonesia gampang ya, tinggal kita lirik aja, dengerin aja. Oh, kalau lagu soal perselingkuhan, isinya soal perselingkuhan, terus isinya soal nggak mengampuni, kesel gitu ya, kalimat-kalimat yang negatif, saya langsung abaikan itu. Ya, nggak nyanyiin lagi, cuma denger sekali, udah. Tapi kalau lagunya bercerita soal kesetiaan, soal mengampuni, ya, dan melodinya enak, itu pasti saya akan terus jadikan lagu yang mengisi. Ya, saya di handphone saya ada dilangganin sama Silvi Spotify. Ya. Nah karena itulah saya akhirnya lagi bisa dengerin lagi lagu-lagu lama tuh ya. Saya kompilasi, saya bikin di playlist saya gitu ya. Terus saya dengerin gitu ya. Lagu tahun 80-an, tahun lagu 90-an, tahun lagu 2000-an. Ya, di zaman-zaman saya mulai dewasa begitu. Saya suka lagu ya. Tapi tadi ukurannya tentu itu. Kalau lagu-lagu yang isinya kekerasan, isinya
perselingkuhan, perceraian, saya nggak akan nyanyikan. Tapi kalau lagu isinya bagus, ingat, apa yang kita ucapkan itu jadi. Apa yang kau imani, jadi. Nah, salah satu lagu yang pernah mungkin kalau kau sering dengar khotbah saya sering cuplik itu. Lagu dari almarhum Chrisye. Judulnya Untukku. Ya. Lagunya, teksnya bagus, liriknya bagus, melodinya enak. Saya sering nyanyikan. Kita nyanyi ya? Mau nggak nyanyi? Oh bisa nih. Coba. Kemana langkah ku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke 7 samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku, hanya untukku. Coba, melodinya enak gak? Gak enak? Enak. Coba teksnya, liriknya enak gak? Liriknya tuh ngomongin, walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ke 7 samudra pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Ini lagu soal kesetiaan, saudara. Ya, saya pernah belasan tahun yang lalu khotbah soal ini ketika ada satu lagu ekstrim, kontradiksi, ngetop. Ya, saya bilang, saudara, perhatikan Chrisye. Lagu-lagunya tuh relatif hampir semua liriknya itu berisi cinta, kesetiaan. Maka sampai akhirnya meskipun dia bukan anak Tuhan, bahkan kalau kita lihat sejarahnya katanya ada yang bilang dia murtad gitu ya, tinggalkan Kristen untuk jadi mualaf ya. Lepaslah apapun yang dia alami itu keputusan dia dengan Tuhan tentunya. Dampaknya kan seperti itu. Tapi karena dia nyanyikan lagu-lagu yang setia, penuh cinta, pengampunan, sampai matinya dia cuma punya istri satu. Saya pernah bilang dulu di tahun kita nikah awal-awal ada ungu. Aku punya, gimana tuh? Bukan ungu. Apa? Oh, duo yeah. Ratu. Aku punya teman sepermainan. Perselingkuhan kan itu ya. Akhirnya lihat saya nggak ngomong lah ya, gara-gara lagu itu bisa jadi kalau menurut saya sih iya ya, karena dinyanyikan lagu itu, ciptain lagu begituan, akhirnya pisah dengan suaminya. Terus ada juga lagu itu tuh, ungu juga. Apa ya? Yang itu tuh tapi kau adalah apalah, pokoknya cerita soal kekasih gelap ya. Dan akhirnya kita tahu lah penyanyinya cerai dengan istrinya dan akhirnya menikah lagi dengan perempuan lain. So hati-hati ya. Kalau kau anak Tuhan, kalau kau dengerin saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak larang saudara nyanyi atau menciptakan lagu-lagu duniawi, silakan aja ya. Seni itu dari Tuhan, saya yakin. Saudara punya talenta menciptakan musik, bernyanyi, ya pakai itu, kembangkan itu. Bukan saja cuma untuk kepada Tuhan, tapi juga kalau menyenangkan manusia, kenapa enggak? Ya, tapi tentu nyanyikanlah lagu-lagu yang liriknya baik, sesuai dengan firman Tuhan, meskipun bukan alkitabiah, ya, bukan tentang Yesus, bukan tentang salib, darah Yesus, tapi bicara mengenai yang paralel lah dengan firman Tuhan, kesetiaan, pengampunan. Kan banyak lagu-lagu seperti itu. Nah, lagu Chrisye tadi sering saya nyanyiin. Nah, ada satu lagu lagi nih, lagu yang belum lama lah ya, masih kekinian lah. Coba saya cari dulu apa namanya teksnya ya, karena saya juga nggak hafal, saudara. Saya menyukai lagunya, tapi kan nggak lagu ini saya nyanyiin sehari-hari gitu ya. Apalagi saya baru tahu nih apa nadanya ya. Nah, jadi lagu ini juga keren banget ya. Habis
denger melodinya nih, lagu apa? Perempuan yang nyanyi ya, Mawar De Jong kalau nggak salah ya. Terus pas saya denger melodinya enak, saya perhatikan liriknya, liriknya juga keren ya. Lirik ini mengalah ya. Pacarnya atau kekasihnya atau suaminya atau istrinya tuh buat apa, ya udahlah gue maafin ya. Karena kata lirik itu, biar bagaimanapun apapun yang kau perbuat, kamu lebih penting, bahkan lebih penting daripada egoku. Nyanyi ya yang tahu lagu ini. Sulit bagiku, sulit bagiku, nadanya agak miring dikit, menghadapi kamu, tapi ku takkan menyerah. Kau layak diperjuangkan. Bagus gak tuh? Iya. Katakan, perih bagiku, menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku, kamu lebih penting dari egoku. Masih belepotan ya. Coba nyanyi lagi depan lagi. Sekali lagi ya, sebelum kita tutup. Lagunya enak kok, liriknya juga keren banget. Sama-sama saya ya. Sulit bagiku menghadapi kamu, tapi ku takkan menyerah. Kau layak ku perjuangkan. Perih bagiku menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku, kamu lebih penting dari egoku. Jaga pernikahan itu gampang. Menganggap pasangan lebih penting dari ego kita. Alkitabiah kan? Maka silakan bernyanyi lagu-lagu yang duniawi yang liriknya bagus. Karena kalau kita nyanyi dengan lirik yang bagus dari hati, maka lirik bagus itu akan tergenapi dalam hidup saudara juga. Jangan terlalu kaku, kita masih hidup di dunia.
fleksibel atas dunia, tapi tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Saya Silvi pamit. Bye.